Eh, Maaf nyuwun pangapunten ingkang kathah sepurane sing raja kepada segenap yai-yai yang menyimak klarifikasi penjelasan malam hari ini dari kami yang hina dan bodoh ini. Layaknya kami untuk belajar, ngaji, resep ilmu dari panjenengan semua yang ada di sana, yang menjaga keistiqomahan sampai sekarang ini, yang dulu dibabat oleh sesepuh panjenengan Abah Yai Raden Zaini Munaim, yang akhirnya panjenengan teruskan istiqomah, tidak tunduk kepada penjajah sampai sekarang, tidak sampai tunduk kepada Habib Bahlawi walaupun lokasinya di Probolinggo ini. Ini juga di Mbah Yain, Mbah Hasan Sepuh, ya sejak dulu ya begitu, nggak mau tunduk dengan Bahlawi, tapi di dempet terus. Yang sulit untuk didempet lagi itu Asam Bagus, Asyafi'iyah Sukorejo, itu nggak bisa dikuasai Bahlawi, nggak bisa. Tapi ya didekati itu saja. Waktu beliau di penjara di lapas Probolinggo oleh Belanda, itu dipaksa untuk membocorkan rahasia-rahasia teman-temannya semua. Beliau nggak mau berkhianat. Ini yang wajib kita tiru bersama. Romo Yai Zaini Munaim ini membisu, tidak mau koncomu sapa kabeh. Ini loh. Kalau beliau pengkhianat, dia emas berapa keping ya, bocorkan semua kiai, diciduk semua kiai, ditangkap semua yang berpotensi untuk memberontak, ya, ingin merdeka, ya, nggak setuju Belanda lagi berkuasa, akan agresi militer kan ini setelah Jepang ya hengkang, ya, sekutu datang, ya, lalu menyebar ke Madura, ya, ke Jawa, bahkan mendarat itu sampai mendarat di Probolinggo juga, di Situbondo juga, langsung dari pantainya. Wah, di Probolinggo di bumi hanguskan sama Belanda-Belanda. Itu informan dari mana? Ya mata-mata. Mata-mata. Dan beliau tidak mau berkhianat, mengkhianati negaranya sendiri, nggak mau. Beliau sebenarnya mau gabung dengan pejuang-pejuang gerilya yang ada di Yogyakarta, tapi ya terhalang, ya, dinasihati oleh Romo Yai Samsul Arifin untuk berjuang melalui pendidikan, ya, di Probolinggo saja. Apa itu? Tapi yang di ACC oleh Romo Yai Samsul Arifin itu ternyata yang ditunjung ini, yang di Karanganyar ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kemarin kan kita sempat menyinggung pondok pesantren besar yang ada di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, ya. Saya tidak menyebutkan nama pondoknya, tapi sekarang saya akan terus terang, ya, menyebutkan nama pondok pesantrennya, yakni Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang telah menerbitkan buku saku, ya, sebenarnya ini buku saku amalan harian, ya, yang dicetak pada tahun 2009 yang lalu. Di antaranya sudah saya koreksi, ada Hizib Sakron, karya dari Habib Abdurrahman, bukan Abdurrahman, Habib Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf. Ini apakah salah dalam kami meneliti, ya, ternyata ada sedikit yang perlu kami klarifikasi, bahwa ini sebenarnya bukan anjuran dan amalan harian santri-santri pondok dan siswa-siswi sekolah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Karanganyar, Paiton. Tetapi hanya sekedar amalan yang biasa dilakukan di tempat kediaman masing-masing santri atau alumni, dan tidak dianjurkan sebagai amalan harian di pondok pesantren. Kami sudah terhubung dengan Gus, ya, dan alumni Ponpes Nurul Jadid hari ini, dan alhamdulillah sudah
kami klarifikasi bahwa memang sejak dulu ya amalan kiai-kiai kita ya ada Rotib Al-Haddad, ya ada Hizib Asakron dan lain sebagainya. Ya tidak hanya Rotib milik Ba'alawi saja, tetapi juga kitab-kitab Ba'alawi, ya Risalatul Mu'awana, Nashihud Diniyah, Bughiyatul Mustarsyidin dan lain-lain. Banyak dipelajari di pesantren-pesantren salafiyah kita. Apakah salah? Tidak, saya tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan karena beda zamannya. Dan alhamdulillah telah terkoneksi, ada informasi dari Pondok Pesantren Nurul Jadid bahwa mayoritas muassis, masyayikh di sana mendukung kita dalam memperjuangkan pelurusan nasab yang ada. Alhamdulillah tidak hanya dari Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo saja, tapi yang ada di sebelah timurnya, yakni Pondok Pesantren besar, yakni Asy-Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong mendukung asalkan by data berdasarkan kitab-kitab yang ada. Alhamdulillah, terima kasih para yai, para gus yang ada di Ponpes Nurul Jadid. Terima kasih, terima kasih. Bukan bermaksud kami untuk mengintervensi atau menjelekkan, tidak, karena memang zamannya beda. Sekarang alhamdulillah beliau-beliau sudah menyadari, dalam arti ya tidak salah sih, tidak salah. Maksudnya sekarang kan sesuai dengan nama Nurul Jadid itu kan cahaya baru ya, pembaharuan ya. Yakni dalam istilah usul fikih itu ada al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Merawat tradisi lama dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Dan Ponpes Nurul Jadid ini alhamdulillah wal akhdhu bil jadidil aslah diterapkannya. Di antaranya banyak alumni-alumni dari Nurul Jadid yang ada di Bali, di Banyuwangi, yang sudah tidak mengamalkan lagi Rotib Al-Haddad setelah tahu siapa beliaunya ini. Seperti siapa beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Karena zamannya juga beda, masanya, ya saatnya, maka banyak yang sudah meninggalkannya. Dan itu berkah dari ridho Allah Ta'ala, bukan dari saya. Untuk santri-santri yang ada di Nurul Jadid, itu ya tidak diajarkan untuk terus rutin membaca ini, enggak. Malamnya tahajud ya. Terus siangnya ya kegiatan sebagaimana mestinya ya, ada yang sekolah formal, ada yang sanawiyah, dan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di sana. Dan alhamdulillah melalui informasi yang kami terima siang tadi bahwa Nurul Jadid itu memang benar pesantren modern, menerapkan sistem dunia akhirat. Tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, dan tidak mencetak ulama, tapi mencetak orang yang bermanfaat. Apapun ya profesinya atau bidangnya, dan bahkan ya ada yang menjadi bupati, ya macam-macam. Alumninya ada di mana-mana di seluruh negeri, tidak hanya negeri kita, tapi luar negeri kita juga. Dari Malaysia, dari Singapura, Thailand, bahkan kerjasama juga internasional dengan China atau Tiongkok, ya, dengan Jepang, ya. Jadi Ponpes Nurul Jadid ini tidak hanya di salafiyah pesantren saja, tetapi mengembangkan diri sampai ke pendidikan formal. Ada yang negeri juga, bahkan ada Ma'had Ali ya, sampai S3. Universitas Nurul Jadid juga ada. Jadi mohon maaf, kami bukan menyepelekan yang kemarin itu, bukan. Tapi memang kami hanya meneliti buku ini. Dan alhamdulillah sudah diklarifikasi, memang tidak dijadikan amalan rutin santri-santri di sana. Karena memang dulu sejak Romo Kiai Haji Raden Asy-Syaikh Zaini Mun'im ya, ketika tahun 1948 datang pertama kali di Tanjung ya, Karanganyar, Paiton Probolinggo itu menerapkan sistem tawazun, tawasud ya. Tidak hanya akhirat ya enggak. Karena abah beliau Romo Yai
Abdul Mun'im itu juga seorang pedagang, tidak hanya kiai saja, seorang pedagang dari Pamekasan, Galis kecamatannya, dan wirawiri sampai Malang, akhirnya wafat di Bululawang, Malang, ya dimakamkan di sana. Romo Kiai Hadratus Syekh Raden Zaini Mun'im ini layak untuk menjadi pahlawan nasional dan sudah diusulkan, tinggal prosesnya saja, dan saya siap mendukungnya. Pak Yai As'ad Syamsul Arifin juga, karena pernah ditahan oleh Belanda 3 bulan di Probolinggo. Gerakan beliau ini berbahaya bagi Belanda waktu masih di Pamekasan, karena terlacak beliau melakukan studi sampai Timur Tengah sana, bertemu dengan orang-orang pembaharu-pembaharu yang ada di Timur Tengah, ya di Mekah dan Madinah sana. Jadi orang berbahaya beliaunya. Yang akhirnya dimata-matai sampai kenapa kok pindah dari Pamekasan ke Probolinggo, jujuk pertamanya di Asem Bagus, ya di Sukorejo, Asy-Syafi'iyah, Romo Yai Syamsul Arifin, abahnya Romo Yai As'ad. Ya karena banyak mata-mata. Siapa mata-matanya ya kita sudah tahu sesuai dengan bahasan kita selama ini, dan akan ditangkap, ya. Lah sampai di Jawa Timur, ya mesti nggak lewat Surabaya, karena memang di Situbondo itu Probolinggo juga itu ada pelabuhan yang bisa lewat Laut Jawa sampai ke Pamekasan dan Sumeneb sana. Jadi kemungkinan dulu ya lewat laut, jalur laut Pamekasan sampai ke Situbondo. Akhirnya disarankan oleh Romo Yai Syamsul Arifin, Asem Bagus, untuk mendirikan lembaga pendidikan atau pesantren di daerah Probolinggo. Sebenarnya bukan niat beliau dari Pamekasan ke Probolinggo untuk mendirikan pesantren. Hanya niat beliau yang asli itu mau ke Jogja, gabung untuk berjuang dengan kawan-kawan yang ada di Yogyakarta sana. Tetapi apa daya, akhirnya dapat dawuh perintah dari Romo Yai Sepuh, abahnya Yai As'ad Syamsul Arifin, akhirnya mencari tempat, ya di daerah yang ada pohon tanjung, ya. Biasa ketika daerah itu dinamakan nama sebuah pohon, ya untuk mengenang, ya bahwa di situ dulu ada pohon tanjung. Desa Tanjung akhirnya berubah menjadi Karanganyar, karangan yang baru yang akhirnya dibabatlah menjadi pondok pesantren, merintis dari nol, ya belum punya santri pada waktu itu. Tahun 1948 bersamaan dengan ya agresi militer Belanda, ya, menyasar seluruh negeri, ya termasuk kiai-kiai harus ditangkap semua. Romo Yai Zaini Mun'im ini termasuk ya dari jalur abahnya Romo Yai Abdul Mun'im itu ya keturunan dari Basunan Kudus melalui Bindara Saud, ya Adipati Sumeneb. Itu juga dari jalur ibu juga seorang bangsawan. Beliau lahir 1906 dan wafat umur 70 tahun tanggal 26 Juli 1976 yang lalu, meninggalkan 7 orang putra dan putri. Putrinya cuma 1, putranya ada 6 alias 7. Ada yang sudah almarhum dan ada yang terlahir di Pamekasan Galis dan ada yang terlahir di Paiton. Mohon maaf nyuwun pangapunten ingkang kathah sepurane sing raja kepada segenap yai-yai yang menyimak klarifikasi penjelasan malam hari ini dari kami yang hina dan bodoh ini. Layaknya kami untuk belajar, ngaji, resep ilmu dari panjenengan semua yang ada di sana, yang menjaga keistiqomahan sampai sekarang ini. Yang dulu dibabat oleh sesepuh panjenengan, Abah Yai Raden Zaini Mun'im, yang akhirnya panjenengan teruskan istiqomah, tidak tunduk kepada penjajah sampai sekarang, tidak sampai tunduk kepada Habib Bahlawi walaupun lokasinya di Probolinggo ini. Ini juga di Mbah Hasan Sepuh
Ya sejak dulu ya begitu, nggak mau tunduk dengan Pak Alawi, tapi didempet terus. Yang sulit untuk didempet lagi itu Asam Bagus, Asy-Syafi'iyah Sukorejo itu nggak bisa dikuasai Pak Alawi, nggak bisa. Tapi ya didekati itu saja. Biasa, biasa. Bahkan di Nurul Jadid itu ada sistem tidak boleh membawa kasta masing-masing. Walaupun Gus atau Habib kalau sudah mondok di situ semua harus dilepas Habib dan Gusnya sama-sama. Saya tadi komunikasi dengan beliau-beliau di antaranya Gawagis atau Gus-Gusnya. Semuanya sama, nggak boleh nanti di situ wah ini kudu dihormati lebih kasta nomor 1, nggak bisa. Sama-sama santri yang mencari ilmu di sana. Ini pendidikan yang sangat-sangat istimewa, yang sangat kita wajib tiru bersama. Oleh sebab itu kami sampaikan di judul tema malam hari ini yaitu peradaban cahaya terang baru ya dari timur yang nanti akan menyongsong 2045 100 tahun Indonesia merdeka, meniru pondok-pondok pesantren seperti Nurul Jadid ini. Walaupun tidak hanya Nurul Jadid tetapi sesuai dengan tema ya Nurul Jadid yang saya sampaikan malam hari ini. Masuk pondok pesantren modern, pondok pesantren moderat, ya. Tidak hanya mendidik santri, alumni, lulusannya semua menjadi ulama, tidak, tetapi menjadi orang yang bermanfaat. Apapun profesi atau bidangnya, jadi apapun juga, semua harus bisa bermanfaat untuk sesama. Ini yang patut kita tiru bersama. Jadi pengumuman untuk seluruh wali, santri atau calon-calon ya yang memiliki putra-putri untuk memondokkan di pondok-pondok pesantren yang bukan Muhibbin Habib ya, termasuk antara Nurul Jadid ini. Nurul Jadid ya. Lah ada pondok pesantren yang Nurul Qadim itu ada di Sukorejo Pasuruan itu ada Nurul Qadim. Nama Nurul Jadid itu sebenarnya usulan dari Gus Bakir ya, putranya Yai Abdul Majid ya, gurunya Romo Yai Zainul Mun'im ini, Zaini Mun'im ini dari Pamekasan. Ada 2 usulan nama, yang satu berasal dari suratnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Ya, dikasih nama bukan Nurul Hadis, Darul Hadis, sama seperti Darul Hadis Al-Faqihiyah itu loh. Melalui surat itu. Jadi Darul Hadis, ada yang mengatakan Nurul Hadis, tapi saya melihatnya itu Darul Hadis. Ya, agar dikasih tahun 1960 sebelum PKI 65 berontak itu. Yang satunya Nurul Jadid yang dari Yai Bakir, ya Gus Bakir, putranya Romo Yai Abdul Majid Galis Pamekasan, gurunya beliau. Yang akhirnya tidak memilih Darul Hadis atas pilihan dari Habib Abdullah Bil Faqih Malang yang hafal 7 juta hadis itu ya. Enggak, tapi milih dari putra gurunya. Inilah adab yang sangat luar biasa. Bagaimana seandainya dulu itu milih pondok pesantren Darul Hadis Karanganyar Paiton Probolinggo atas jasa dari permintaan Habib Abdullah Bil Faqih Malang, wah ya tambah ajur. Alhamdulillah barokah Nurul Jadid terus cahaya baru, terus mengadopsi perkembangan ilmu-ilmu terbaru. Mangucup, bagi saya cari ilmu tidak perlu jauh ke Mesir, karena Syekh Nawawi ke Mesir sebagai narasumber keilmuan, bukan cari ilmu. Nggih, mangucup. Di sini itu sudah banyak, tidak usah kuliah ke Yaman, kuliah ke Nurul Jadid Karanganyar, Paiton Probolinggo. Sekarang kan sudah mudah akses ke sana. Ada exit tol kok, langsung itu. Ini sementara masih perbaikan ya. Exitnya di Gendingan lalu mecah ke kiri ikut jalan nasional itu. Tapi kalau sudah nanti dibuka sebentar lagi langsung exit Paiton itu. Enggak Paiton PLTU-nya, sebelum PLTU-nya itu langsung kiri, langsung lurus, langsung sampai pondok Nurul Jadid ini. Seandainya saya punya anak laki-laki tak pondokkan ke sana. Nggih. Nggih. Ya Allah, subhanallah.
Jadi akses dari kota Probolinggo ke timur itu ya antara 30 sampai 47 kilometer, tergantung lewat mana. Kalau lewat tol memang kan ada muter lewat Laces dulu, pabrik kertas itu agak jauh ya. Tapi kalau lurus dari arah Surabaya ya perkiraan ya dihitung dari kota Probolinggonya yang 47 kilometeran lah. Ya perjalanan 1 jaman lah itu. Jadi mudah jangkauannya ke sana. Ya tidak hanya di Nurul Jadid saja ya, mungkin di Mbah Hasan Genggong, ya, Zainul Hasan Genggong, begitu juga di Asy-Syafi'iyah Sukorejo. Itu pondok pesantren hebat, pondok pesantren yang merdeka dari intervensi ya penjajah Belanda ya, dan juga warisan Belanda. Ya. Ini yang diterapkan oleh Romo Yai Zaini Mun'im ini. Sampai sekarang ini diteruskan oleh kembali meneruskan karena ada gangguan muter-muter lagi. Bu Sa'adah, Assalamualaikum Yai, saya dengar dari Muhibin yang berbaiat kepada salah satu kiai yang ditunjuk oleh Habib banyak yang mimpi Nabi Yai. Padahal kalau mimpi Nabi tidak boleh diumbar. Kemungkinan yang menemui itu bukan Kanjeng Nabi, tapi diasumsikan sendiri Kanjeng Nabi itu. Kadang-kadang begitu Bu Sa'adah. Kita harus hati-hati, itu nanti yakini sendiri itu nanti. Karena Kanjeng Nabi ketika menemui ya kita ini itu kadang-kadang berbeda-beda fisiknya. Jadi harus ada filter dari guru yang benar-benar sudah pernah mengalaminya, mimpi langsung ketemu dengan Nabi kita. Nggih, Bu Sa'adah, tidak boleh langsung dianggap sendiri. Man lahu syaikhun ya fasyahu syaiton. Sapa sing duwe guru ya gurune setan, dianggap dhewe. Karena terbuka alam bawah sadarnya, keyakinannya, lalu loss ketika masuk ke dalam alam tidurnya akan terbawa memori-memori itu. Langsung file itu langsung otomatis membuka, ya, terbuka itu. Nggih, Bu Sa'adah, enggak semuanya benar nggih. Al-Fakir Channel, Nurul Jadid Pandaan ya Yai. Saya kok punya grup WA Nurul Jadid Pandaan, bukan, Pak Al-Fakir Channel. Mungkin di Pandaan itu alumni kemungkinan nggih. Karena ini Nurul Jadid yang didirikan mulai pertama ngerintis tahun 1948. Ya, nama resminya melalui yayasan itu tahun 1960 Masehi. Bertahan sampai sekarang ini. Nurul Jadid Karanganyar, Paiton, Probolinggo. Pondok pesantren moderat atau modern yang mengkader santrinya, lulusannya menjadi bukan kiai, bukan ulama saja, tetapi semua yang penting bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, moto dan semboyannya. Nurul Jadid, cahaya baru, tidak hanya memegang teguh tradisi lama, tapi al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik, termasuk terbuka seperti yang dilakukan oleh Pak Ridho Triple ini, seorang santri lulusan pesantren tapi maju, bisnisnya juga online, ya hubungan dengan siapa saja, dengan China juga. Gus Haji Jazuli MH, semoga keluarga dan semua subscriber ke Indonesia selalu dalam keadaan matur suwun. Terima kasih Gus Haji Jazuli dari Banten, ya, Jawa Barat Banten dulu ya, tadi satu ya. Oke, terima kasih matur suwun atas doanya, semoga sama-sama sehat dan berbahagia. Pak Ahmad Bukhari, PBNU bukan perusahaan besar negara untukmu. Ini plesetan singkatan. Jadi kalau pengangguran jangan melamar pekerjaan ke PBNU. Ini bukan lumbung untuk cari duit. Nggih, Pak Ahmad Bukhari, terima kasih atas nasihatnya. Memang selama ini kan kita heran ya. Tambang itu digali, dieksplorasi, tapi kok malah negara nambah utang gitu loh. Kadang-kadang dipikir-pikir itu ya masuk lah. Ini banyak kebocoran itu loh. Gimana ya? Tambang digali di mana-mana, dieksplorasi. Tahu Indonesia nambah utang ini ya. Ini karena dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan saja, keuntungan pribadi dan golongannya saja. Ini yang tidak adil.
karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tanah, air, dan udara dan apa yang ada di dalamnya itu dikelola oleh negara, dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kan begitu. Nggih. Wong negara sugih kok dadi melarat ini. Memalukan. Pak Revangga selalu menyimak terus Pak Revangga dari Banyuwangi. Terima kasih. Nggih. Tema malam hari ini tema yang selang-seling ya, kadang bahas nasab, kadang bahas sejarah, kadang bahas tasawuf, kadang bahas politik ya, kadang bahas organisasi, terkadang bahas Nurul Jadid ini. Karena Nurul Jadid ini penting, harus kami klarifikasi. Nanti dikira kami benci, enggak, kami mencintai. Cuma memang dulu kan ada amalan hizib Asakron, ada Rotib Al-Haddad. Ya memang semua kiai-kiai dulu begitu, masa-masa perjuangan. Dulu Romayi As'ad Syamsul Arifin itu hanya yang Rotib Al-Haddad. Ya karena dulu itu kitab-kitab karya Ba'alawi itu nggak bisa masuk ke Indonesia seperti sekarang ini, nggak bisa mudah kita akses. Apalagi kertas-kertas juga mahal kita dapatkan, langka keberadaannya, gitu. Jadi kita tidak menyalahkan, beda zamannya. Misalkan ada yang menyalahkan saya, wong kitab-kitab tafsir itu sudah jelas ittifaq sesuai dengan hadis bahwa Nabi Isa itu akan turun ke bumi lagi untuk membunuh Dajjal, memerangi Ya'juj Ma'juj. Ya. Enggak salah, saya enggak menyalahkan. Cuma saya berhak untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan penafsiran saya. Diterima atau tidaknya ya terserah, mari kita berpikir bersama. Lebih ilmiah mana, gitu saja. Dan saya tidak lupa untuk menyertakan dalilnya, hujahnya juga, gitu. Oke. Begitu. Jadi jangan sampai nanti kami difitnah lagi. Kok nyalahno ulama? Enggak pernah saya menyalahkan. Karena apa? Zamannya beda. Setiap 100 tahun sekali itu ada pembaharu-pembaharu dalam memahami agama kita ini, gitu. Nggih. Coba di kitab kuning cari ya yang seperti saya sampaikan tentang Nabi Isa, ya, tentang Nabi Adam, kan ya jarang kita temukan. Ada, tapi sebagian kami tidak membukanya terlebih dahulu di hadapan khalayak umum panjenengan semua. Nanti insya Allah secara bertahap pasti akan kami beritahu. Ini loh datanya, Nabi Adam ada 100.000, ada 1 juta, ini loh. Gitu, nggih. Begitu, nggih. Pak Ali Ishak, salam, saya alumni Nurul Jadid. Pengasuh pertama adalah pejuang kemerdekaan sebenarnya Melayu. Nggih, mohon maaf nggih, Melayu. Nggih. Nggih, memang pejuang, layak menjadi pahlawan. Saya setuju, tapi kalau Syekh Al-Jufri menjadi pahlawan nasional saya nggak setuju. Karena WNA. Lah kalau beliaunya ini, oh ya sangat setuju, saya mendukung. Apapun ya, kalau itu ulama, tokoh, pejuang pribumi, 100% saya mendukungnya. Romayi As'ad Syamsul Arifin, Mbah Hasan Sepuh lah ya, Mbah Hasan Genggong, jadi pahlawan, oh baik, apa-apa kita dukung. Ya karena memang waktu beliau di penjara di lapas Probolinggo oleh Belanda, itu dipaksa untuk membocorkan rahasia-rahasia teman-temannya semua. Beliau nggak mau berkhianat. Ini yang wajib kita tiru bersama. Romo Yai Zainimun M ini membisu, tidak mau koncomu sapa kabeh. Ini loh. Kalau beliau pengkhianat, dia emas berapa keping ya, bocorkan semua kayak diciduk semua kayak ditangkap semua. Yang berpotensi untuk memberontak, ya, ingin merdeka ya, nggak setuju Belanda lagi berkuasa. Akan agresi militer kan ini. Ini setelah Jepang ya hengkang, ya. Sekutu datang ya, lalu menyebar ke Madura ya, ke Jawa, bahkan mendarat itu sampai mendarat di Probolinggo juga, di Situbondo juga, langsung dari pantainya. Wah, di Probolinggo di bumi hanguskan sama Belanda. Itu informan dari mana? Ya mata-mata. Dan beliau tidak mau berkhianat, mengkhianati negaranya sendiri, nggak mau. Beliau sebenarnya mau gabung dengan pejuang-pejuang gerilya yang ada di Yogyakarta, tapi ya terhalang ya, dinasihati oleh Romo Yai Syamsul Arifin untuk berjuang melalui pendidikan ya di Probolinggo saja. Itu, tapi yang di ACC oleh Romo Yai Syamsul Arifin itu ternyata yang di Tunjung ini, yang di Karanganyar ini, dan ada
isyarat, ada alamat di tempat yang sekarang menjadi dalamnya itu, plus ponpesnya itu ada tawon. Tawon, berarti ini isyarat nanti rumah tawon ini ya akan banyak tawonnya dan akan banyak madunya. Ya benar terbukti sekarang ini. Banyak orang nyucup madu manisnya ilmu yang ada di Nurul Jadid sana. Dan banyak yang datang santri-santri dari luar negara, luar negeri kita, dari dalam negeri kita juga. Jadi nggih leres panjenengan alumni nggih tahun berapa? Nggih, tahun berapa nggih? Nggih, alhamdulillah Nurul Jadid juga mengkaji kitab-kitab kuning. Klasik ya, moderat, semua diadopsi. Di sana wirausaha juga berikan pendidikannya kepada santri-santri dan siswa-siswi. Sampai Mahat Ali kan, S3 kan masuk di sana juga, kerjasama, tidak ke Yaman gitu. Saya masih belum tanya tadi, apakah ada kerjasama dengan Yaman atau enggak. Tapi yang saya tahu kerjasama dengan China atau Tiongkok dan Jepang sana. Luar negerinya termasuk diantaranya ya Singapura sama Malaysia dan Brunei sana itu. Nggih. Nggih, terima kasih. Bang Soli aja, sehat selalu Gus Aziz Jazuli, kenalkan saya Fakih Mukodam. Ana Fakih Mukodam bareng di sini nggih. Nggih, Ibu Eni Bawanti, assalamualaikum, sehat selalu Pak Kiai Nur Ya Cilacap Batin. Nggih, monggo Ibu Eni Bawanti nggih. Kita selang-seling ya, biar tidak jenuh ya. Batosai, Pak Kiai, maju tak gentar membela yang benar. Jangan maju tak gentar membela yang bayar. Jangan, enggak. Nanti dikira saya mempromosikan Nurul Jadid dibayar, enggak. Tanya sendiri enggak. Karena apa? Ketika sudah saya pelajari ya, secara matang bahwa ternyata amalan Rotib Al-Haddad itu sudah enggak ada sekarang. Dan amalan Hizib Asakron seperti yang tertera dalam Al-Amal Al-Yaumiyah ini itu ya tidak dianjurkan ya untuk diamalkan bagi para santri yang aktif di sana. Karena sejak dulu Rama Yai Zaini Mun'im ini juga melarang santri-santri untuk tirakat poso, ya, melean nengguo, ya. Enggak, tapi untuk mengasah intelektualnya. Dia meniru abah beliaunya, Rama Yai Abdul Mun'im, ya. Ya seorang pedagang, bisnismen. Gitu. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini yang menyimak dari kalangan alumni dan yang aktif dari Nurul Jadid itu banyak sekali. Nggih. Pak Artin Widiawan, Pak Yai, saya pernah nyimak pernyataan Prof. Agus Sunyoto, kemunduran pesantren itu ketika dibanjiri kitab dari Yaman, sedangkan peninggalan Wali Songo diambil penjajah, ada ribuan karya Wali Songo. Nggih, bisa, ada benarnya Pak Artin Widiawan. Nggih. Nggih, Pak Artin Widiawan. Oleh sebab itu, tidak boleh setiap kitab kuning itu masuk dipelajari, dikaji di pesantren-pesantren salafiyah kita. Karena apa? Terkadang pesantren salafiyah itu nggak mampu menyeleksi dan memfilter ya ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab itu. Tercampur baur antara khurafah dan karomah. Bahkan tidak hanya itu, tapi ada kitab-kitab kuning yang berbau ya mujarobah, ya, yang akhirnya ya menjadi dukun nanti alumninya, gitu. Tidak mengandalkan intelektualnya. Dulu Romo Yai Ispo termasuk diantaranya ya, beliau Romo Yai Zaini Mun'im ini ya pelajarilah ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kamu bisa hidup bermanfaat. Itu. Toh nanti kalau misalkan ilmu-ilmu hikmah ya itu akan otomatis mengikuti sendiri karena kuncinya sudah dipegang. Kuncinya apa? Ya ini bisa istiqomah, lalu ada karomah kan gitu. Istiqomah itu bisa menyebabkan adanya karomah turun dari Allah yang Maha Rahmah. Jadi jangan sampai karomah itu dipaksakan. Santri nasab, jangan lelah menyuarakan kebenaran di tengah gencarnya framing. Yo siap Pak Santri nasab. Memang semakin tinggi sebuah pohon ya pasti banyak angin yang menerpa goyangannya. Bang Soli saja. Yai, Ajir Ubaidillah itu lulusan mana nggih? Kok mati-matian bela Pak Alawi ini? Dek Ajir Ubaidillah ini kurang ajir ini. Ya, dalam arti apa? Membela penjajah, tidak mau berada di tengah. Berkali-kali diwawancari Nabawi TV ya lebih membela. Ini karomah.
Sekarang zamannya itu loh, kita ilmiah sajalah. Bukan tidak percaya karomah mukjizah itu, enggak ada. Seringkali saya sampaikan, ketika ada orang sedekah kok secara sirriyah ya, rahasia, itu karomah. Tidak harus dia kelihatan ya secara formalitas itu ahli ibadah yang dilihat oleh orang-orang awam kita ya. Kadang-kadang orang yang memiliki karomah itu justru tidak menampakkan keistimewaannya, takut diketahui orang lainnya. Mbah Sadiman ya, Wonogiri yang melakukan penghijauan yang akhirnya manfaatnya bisa dinikmati oleh kawan-kawan yang di sekitarnya. Wah, ini waliullah. Itu karomah itu loh. Karomah. Ya termasuk Gus Dur itu karomahnya apa? Dulu kelihatannya salah, sekarang terbukti benar. Itu termasuk karomah, kemuliaan setelah beliau wafat. Tapi kadang-kadang karomah yang berbau khurafah itu mirip-mirip tipis ya, jadi sulit dibedakan. Sehingga karomah itu kan sebenarnya tidak bisa dipelajari. Baru ada ketika ada istiqomah. Lah, kok angel mencarinya? Akhirnya cari yang khurafah-khurafah saja, yang bisa dipelajari termasuk ilmu sihir. Dulu antara mukjizah dengan sihir pada zaman Nabi Sulaiman itu juga jumbo, syubhah, mirip-mirip. Gitu. Sama seperti sekarang ya. Kalau kita mau macak berjubah ya, berimamah gitu ya. Kita mempelajari ilmu-ilmu sihir, ilmu sulap ya, menyihir hati dan pikiran orang-orang awam ya. Orang awam mengatakan kita punya karomah. Deddy Corbuzier itu gelem memakai jubah itu ya wali berkaromah. Romi Rafael itu ya wali berkaromah. Ahli-ahli sulap itu yang berjubah merah, misalkan Dik Marcel Radival itu ya gelem pakai imamah ya. Ya dia akan dianggap oh karomah, bisa membaca pikiran orang lain. Ya. Bisa telepati, bisa telekinetis ya misalkan. Nah, orang awam menganggapnya itu karomah. Wong linwih itu, padahal yang enggak itu bisa dipelajari. Sama seperti Romi Rafael itu sebenarnya ya mempelajari dulu. Mempelajari dulu ketika mau tampil, syuting itu pelajari dulu. Kalau saya enggak terlalu mempelajari tentang profilnya Nurul Jadid ya langsung otomatis gitu aja. Ya lewat gitu aja. Tapi alhamdulillah tepat lah. Nggih. Yai Rama Yai Hadratus Syekh Zaini Mun'im ini wafatnya tanggal 26 Juli 1976. Umurnya 70 tahun, yuswane. Dimakamkan di sekitar pondok situ. Jadi Nurul Jadid kembali ke Nurul Jadid ya. Sekarang luas areanya 17 hektaran. Luar biasa. Dan alumninya juga di mana-mana. Jadi kami ulangi sekali lagi bahwa masalah Rotib Al-Haddad, Hizib As-Sakron ini sudah tidak begitu diamalkan. Zamannya beda gitu aja. Kalau zaman penjajah dulu memang harus. Memang orang hidup pada zaman dulu tuh kalau nggak sakti, nggak duwe pegangan amalan gaman, ya mati duluan. Orang hidup zaman dulu itu berat memang. Beliau ketika masuk ke Desa Tunjung ya, Karanganyar itu ya banyak gangguan. Ya, sama saja. Banyak gangguan. Setiap babat alas di satu tempat itu tantangannya, ujiannya ya luar biasa. Kok nggak duwe amalan istiqomahan, wah ya mati dhisik. Kawan-kawan saya yang ada di Banyuwangi, Lumajang itu kepingin dadi kiai, itu saing-saingan hizib ya. Ya sapa sing menang ya. Dadi kiai mimpin tahlil wae akeh sing ngiri, akhirnya mati. Jadi inilah di Nurul Jati tidak mendidik menjadi kiai, enggak kok banyak kiai kok ya, tapi mendidik orang yang bermanfaat ya, bisa menyelami, bisa hidup di mana saja. Gitu. Jadi bupati oke, gubernur iya, jadi menteri ya enggak masalah. Beliau pernah menjadi anggota parlemen dari 79 anggota parlemen pada waktu NU dulu berpolitik. Nggih. Partai NU dulu nggih. Tapi beliau enggak nyempal ke Masumi, partai NU itu.
beliau pernah menjadi wakil Suriah PWNU Jawa Timur juga, mendampingi Romo Yai Makhrus Ali Lirboyo juga. Nggih. Jadi beliau pantas menjadi pahlawan nasional kita. Banyak sekali keistimewaan beliau. Karya-karya bait-bait Safinatun Najah juga beliau mengarangnya. Dan alhamdulillah diteruskan oleh dzurriyyahnya sampai sekarang ini. Nggih. Anom Sunarto Tubah, ngapunten Yai, di dalam kitab Wafiru Ilallah sebuah sanepan, apa bagaimana ya, mohon pencerahannya. Nggih. Ada saneponya nggih, Pak Anom Sunarto Tubah. Di dalam kitab Wafiru Ilallah yang pernah kami kupas kemarin-kemarin itu nggih, kayak Yai Mundir Nadir dari Kediri itu. Nggih, ada sanepo-sanepo, tapi ya perlu diejawantahkan ya sesuai dengan zaman. Itu kan tahun 60-an, 70-an dikarangnya itu. Jadi pemahaman sekarang ya ada yang perlu untuk diupdate ya, dijelaskan sesuai dengan keadaan. Nggih. Jadi Pak Anom Sunarto Tubah, kitab Wafiru Ilallah. Nggih. Padha lumayu, monggo padha lumayu sira kabeh marang rahmati Allah. Nggih. Pak Muhdi Baskoro, Yai, Nusantara memang pejuang sejati, singkirkan antek dan keturunannya. Siap. Nggih. Yang penting tetap dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Enggak boleh dengan marah-marah. Pak Ahmad Saleh, ku pernah baca usia Nabi itu kira-kira setengah Nabi sebelumnya. Demikian juga umatnya enggak jauh dengan Nabi. Nggih. Ya antara-antara itulah. Nggih. Tapi sekarang ini kan formula sudah ditemukan. Jadi misalkan melebihi jatah yuswa Nabi umur 80 misalkan, kayak Raja Salman kan, kayak mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Muhammad ya, Mahathir Muhammad itu 90-an lebih sekarang, ya kan. George Walker Bush ya umurnya sampai tua itu. Ya karena apa? Formula ditemukan. Ada dokter spesialis pribadi yang mendampingi, nggak boleh makan ini, istirahatmu harus jam ini gitu. Nggih. Tapi kalau kita ngawur ya, kenapa manusia-manusia purba ya primitif itu tidak bisa bertahan lama hidupnya? Karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Apalagi ketika ada wabah seperti corona misalkan. Kalau dulu kan tahun 1920 itu masyarakat Jawa itu 10% hampir musnah. Kena wabah pes namanya, pada zaman Belanda itu. Tahun 1920 sampai 1930. Wabah pes, gara-gara disebabkan oleh tikus ya, sama kutu gitu. Jadi esok meriang, sore mati. Sore meriang demam, esok mati. Wabah, pagebluk namanya. Ya, ini nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Waktu itu kan obat-obatan belum ada apotek seperti sekarang. Sekarang kan orang bagaimana bisa mempertahankan ya imunnya, lalu minum vitamin ya supaya kebal. Ya, bukan kebal dari senjata tajam, tapi kebal dari penyakit-penyakit. Termasuk diantaranya adalah yang kemarin itu digalakkan itu apa namanya? Yang vaksin yang rencananya dari Microsoft itu bosnya Bill Gates itu kan vaksin TBC rencananya ya. Hal seperti itu ditemukan sekarang ini. Ada formula-formula untuk memperpanjang umur Pak Ahmad Saleh. Nggih. Abdullah, warga Brebes aja lali akad kliwon pagi akan hadir Gus Apes di Karangbali larangan Brebes. Oh siap nggih. Brebes kemarin ada masalah itu nggih di daerah Limbangan itu nggih. Nanti kita bahas lagi. Nggih. Jangan salah Pak Aham. Yang salah paham itu mengatakan, "Oh, itu PKI kayak baru." Nanti PWLS disalahkan lagi. PWLS itu difitnah karu-karuan. Termasuk di Aldo itu loh, kurang ajar itu. Mengatakan itu anjing, PWLS itu binatang, babi. Itu ditangkap itu harusnya. Di Aldo itu harus dilaporkan, ditangkap. Itu kurang ajar. Enggak kurang ajar Abdullah, tapi kurang ajar. Nggih. Enggak ngerti duduk permasalahannya. TV One itu sudah meliput resmi. Gara-garanya apa? Ada acara tahlilan, jalan satu-satunya ditutup total. Padahal ada acara tahlilan 3 harian ya.
tidak dikasih space jalan, ya, arogan itu namanya. Tidak ada komunikasi persaudaraan, pemberitahuan, solusinya bagaimana gitu. Enggak, akhirnya justru ketika GGG diingatkan, yang melereh malah dikaploki. Sing kaploki siapa? Ya itu anggota dari Jamiah Dzikir Anfas, ya, dari mantan itulah, ya, pokoknya itulah, ya. Mukibin lah gampangnya, Mukibin itu. Yang akhirnya warga di sana ngamuk. Bukan PWI LS, sunat PWI LS disalahno maneh. Ya saya nggak bilang, faktanya seperti itu, warga di sana geram, gitu loh. Seandainya dikomunikasikan dengan baik kan nggak apa-apa sih, ya kan? Inilah kadang-kadang kita itu minim jiwa sosial kita, empati dan simpati kita. Ketika ini jalan, ya, enak-enak kita tutup dengan senang-senang, walaupun atas nama pengajian sekalipun harus mencarikan alternatif lainnya. Kayak di Jakarta itu nutup dalan kan gitu nggih. Lah dalane mbayo piye? Dosa gede itu. Doanya, gerundelnya orang yang ada di sekitarnya nggak ikhlas itu bisa berimbas, karma namanya, sebab akibat gitu. Nggih, begitu nggih. Nggih Brebes nggih insyaallah nggih. Nggih. Gus Abbas akan datang rawuh ke sana nggih. Di Karangbale nggih, Larangan Brebes. Yang kemarin itu di Limbangan nggih. Nggih. Pak Suraji Fauzan, kalau di Taman Sari Wonorejo Pasuruan Nurul Qodim Yai. Oh nggih, Nurul Qodim. Nurul Qodim itu kebalikan dari Nurul Jadid. Nggih. Pak Suraji Fauzan nggih. Nurul Qodim itu cahaya lama. Itu tadi al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Lah Nurul Qodim ini ya juga bagus. Ya bukan terus kuno, makuno, klasik, klenik, sojo, ya enggak, ya tetap bagus juga. Nanti ada pelengkapnya Nurul Qodim, ada Nurul Jadid. Ya, yang membawa juga dari Pamekasan ini. Asal-usulnya juga dari Pamekasan yang Nurul Qodim Wonorejo Pasuruan ini. Nggih, Kang Brot. Assalamualaikum, izin Nyai, nyimak dari Cengkareng. Siap Pak Ahmad Saleh, tetanggaku malah tawon, yang gede yang beracun. Tawon ya. Itu isyarat dari pondok pesantren atau bagaimana? Kalau di sana itu tawon kecil-kecil tapi banyak, itu yang di Desa Tanjung, ya, yang sekarang jadi Karanganyar, ya, Paiton, yang ada Nurul Jadid itu. Dulunya itu ada isyarat, ada perlambang, ya, bahwa nanti di tempat itulah pesantren Nurul Jadid yang sekarang ini itu akan dikunjungi banyak orang untuk mencari ilmu. Ada madunya di sana, orang kepingin memanfaatkan, ya, minta barokah ya, dengan lantaran wasilah dari sana. Nggih begitu, nggih. Pak Januar Desa nggih. Mbah Gogel kalau maju tak gentar membela yang transfer itu si Kori. Nggih. Pak Yasin, salut dengan panjenengan Nyai Nur Ihya, bahasanya santun tapi tetap konsisten menyampaikan kebenaran seperti Allah. Amin, matur suwun. Sama-sama, tergantung nggih. Saya sudah santun, kadang-kadang yang terima itu merasa nggak santun, itu ya ada. Itu tergantung orangnya. Semua itu tergantung penerimaannya Pak Yasin. Kentok guring. Caper sih pakai dengan cara merosting nebeng ke pesantren besar Kualat Kon. Nah, aku malah di roasting saya kan. Nggak apa-apa. Saya nggak merosting, nebeng ke Nurul Jadid, nggak. Karena saya komunikasi, gitu loh. Saya komunikasi dengan keluarga besar Nurul Jadid. Jadi bukan atas dasar apa, enggak. Kalau enggak komunikasi untuk apa saya buat materi ngaji malam hari ini. Ya, cari materi yang lain banyak sekali. Bahas masalah nasab belum usai. Bahas masalah kitab masih perlu ratusan edisi. Nggih Pak, gitu. Pak Kentok Guring. Jenengan tanya, nggih, dari Bali, Banyuwangi, Jawa Timur semua hubungi saya masalah ini, gitu loh. Karena ini harus diklarifikasi, kalau enggak nanti salah paham, dikira di Nurul Jadid itu amalannya amalan Muhibin. Ya enggak. Kalau amalan Muhibin dulu enggak jadi nama pesantren Nurul Jadid, jadi pesantren Darul Hadis atas surat permintaan dari Habib Abdullah Bil Faqih Malang yang hafal 7 juta hadis itu katanya. Tapi tetap beliau memilih dari putra dari abah gurunya sendiri, yakni Gus Bakir bin Yai Abdul Majid Pamekasan, Madura. Akhirnya menjadi nama Nurul Jadid itu tahun 1960.
Masehi. Pak Santo Mojopahit, Assalamualaikum ya ini perantau Bali asal Mojokerto ikut nyimak nggih, monggo siap. Malam hari ini yang menonton dari alumni Nurul Jadid dan yang aktif di sana ya banyak. Kecuali yang mengikuti pengajian rutin ya nanti mengikuti yang versi setelah ini ya canggih. Pak Joko Nur, semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan ke Nur. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang, Banten nggih. Pak Den Susanto izin baru gabung ya nggih, monggo siap nggih. Jadi saya enggak nebeng seperti Pak Alawi, nebeng nama besar seseorang enggak. Kalau enggak ada komunikasi, saya tidak membuat tema malam hari ini seperti ini. Karena beliau orang besar, apa adanya saya menyampaikan tanpa permintaan dari keluarga besar Nurul Jadid Karanganyar sana. Enggak, ya saya sendiri ya kan dia peneliti kan. Walaupun ada sebagian dari alumninya yang membenci, ya enggak masalah. Yang penting kan keluarga besar sana sudah mendukung kita. Dalam arti mendukung kebenaran, bukan mendukung personal. Saya atau Kiai Imad atau Yai Joko Samad atau Yai Raden Syarif Rahmat atau Raden Hadi Umar Irama, Yai Musul. Enggak, mendukung kebenaran. Kebenaran dari mana? Berdasarkan data. Semua itu by data dan melalui penelitian fakta. Sama seperti Tridharma, perguruan tinggi kita itu kan 3. Pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Itu tujuan dari pendidikan tinggi kita. Ini diadopsi juga oleh Universitas Nurul Jadid sana. Pak Tuhim 123. Apapun ilmu itu jika mau belajar pasti bisa. Cuma lambat cepatnya tergantung karakter orang masing-masing. Nggih Pak Tuhim 123 nggih. Kadang-kadang saya kalau menyimak ya profil dari Nurul Jadid itu satu sekilas saja itu sudah ya memahaminya insya Allah. Kadang-kadang ya tergantung situasi dan kondisi kebatinan dalam arti pas banyak kesibukan atau tidaknya. Nggih Pak Tuhim 123. Pak Ardin Widiawan, ngapunten Kiai, mengapa yang di blow up media jeleknya pesantren, mengapa seperti Kiai Afifuddin Dimyati yang karyanya tembus Al-Azhar, Gus Nadri yang tembus Oxford tidak dinampakkan. Ini kan termasuk bagian daripada menutup ya kebenaran dan kehebatan ulama-ulama kita. Ini kan bagian daripada propaganda lah. Bahkan yang saya dengar hari ini sebenarnya Syarif Anas bin Yakub bin Ibrahim Al-Qutbi itu juga pernah diminta sama Ba'alawi untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tapi nggak mau beliaunya. Ini yang nanti insya Allah beliau akan ke Indonesia. Tunggu tanggal mainnya kita akan berjumpa dengan beliaunya. Walaupun saya mempunyai kitab Al-Buka yang membuka, beliau bukan Syarif asli, tapi nanti tetap akan kami komunikasikan bersama, klarifikasi. Ada kawan-kawan kami yang bertanya, kalau Said Amin Al-Qutbi itu apakah asli? Asli. Itu durian Nabi, karena di Mekah itu ada marga Al-Qutbiyah, Qutbi yang asli. Tapi kalau Al-Qutbinya Syarif Anas dan Syarif Ihab, ini dari India gitu loh. Jadi enggak Qutbi asli. Jadi ini loh, kadang-kadang Al-Haddad itu ada yang Yahudi dan ada Al-Haddad yang Ba'alawi. Al-Haddad, Hadid ya, itu Yahudi. Suku asli Yahudi. Tapi Ba'alawi punya Haddad sendiri, Al-Haddad, ya, punya marga Al-Haddad sendiri. Alwi bin Thohir Al-Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Haddad itu. Begitu nggih. Berikutnya Pak Muhdi Baskoro. Ya Nusantara memang pejuang sejati nggih. Banyak tulisan panjenengan. Bang Soli saja, saya selalu Gus Adi Jazuli, kenalkan saya pakai Gus Adi sudah. Tulisannya kan jalan terus nih. Naura Official, Lumajang Jatim ikut nyimak, siap selalu Kiai Nur. Siap. Nggih, monggo. Pak Ahmad Amin, ke dinding lor Kenjeran sangat mendukung Kiai, nggih siap. Jangan dukung saya kalau salah. Jangan dukung saya kalau salah. Jenengan tidak boleh makan mentah. Informasi yang saya sampaikan harus jenengan juga mutolaah. Tapi ketika saya menyampaikan yang belum pernah panjenengan dengar dan pahami selama ini, ya jangan langsung diklaim salah itu. Cari dulu duduk masalahnya. Permasalahannya apa, hujahnya di mana, dari mana gitu. Nggih,
Bu Naura Official. Bu Naura Official Lumajang kok. Nggih. Pak Ahmad Amin nggih, dari Kedinding. Kedinding dekatnya dengan Romayai almarhum Yamai Asrori Al-Ishaqi. Al-Fitroh Kedinding. Itu juga bagus. Nggih. Ada duriyahnya juga. Alhamdulillah dari Pak Mariono Rio. Terima kasih atas informasinya tentang sanad ilmu yang digeluti Yayasan Nurul Jadid. Nggih, Yayasan Nurul Jadid itu bagus, tempat recommended untuk kita jadikan rujukan putra-putri kita untuk mondok dan studi di sana. Kuliah juga bisa atau formal di sana. SMP-nya ada, sanawiyahnya juga ada, SMK-nya ada, SMA-nya juga ada. Loh, kurang apanya lengkap. MI-nya juga ada, dulu SD Islam, sekarang jadi MI, ya. Ada pelajarannya dunia akhirat semua, ya. Ada pendidikan pertanian, perkebunan, ya teknologi juga dikembangkan di sana. Dan hubungannya dengan luar negeri kerjasama. Macan Loreng, Jember ila harodroti semua masyayikh Nusantara semangat. Sehat walafiat, panjang umur nggih Jember. Sebenarnya hari ini ya, kemarin mulai sih ya. Ada seorang ulama ya dari Yai Imron Hosen. Itu datang ke Jember, kan kawannya pernah ke sini yainya, tapi saya belum sempat ke sana. Jadi Syekh Imron Hosen itu sekarang ada di Jember. Seandainya dekat dengan Surabaya bisa ngomong dengan saya di sini. Wawancara, ada penerjemahnya ya. Karena pemikiran beliau itu ada yang cocok dengan saya. Tapi ada yang beda. Ada yang beda juga. Termasuk misalkan membahas masalah mahsyar ya. Mahsyar itu seperti apa itu. Nanti akan kami bicarakan misalkan Gorkot ya, Iron Dome ya, misalkan seperti apa. Tapi kalau misalkan beliau saya ajak diskusi tentang swarga enggak nyambung. Taunya jannah itu, taunya jannah. Jadi bagi yang belum paham ya banyak yang membantah saya. Kok apa sombongnya mau menantang ulama Nusantara wong baca kitab kuning aja belepotan loh, beda, spesialisasinya beda. Gitu. Jadi misalkan kalau mau debat dengan saya silahkan ya, nggak perlu di setting ada nomor WA saya. Jadi gitu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan tulisan panjenengan semua yang di awal tadi. Sambil tetap lompat-lompat dengan tulisan terbaru panjenengan. Pak Nasrullah Tam, Kiai kemarin hujan susu basi di Aceh. Hujan susu nggih? Susu apa? Ya Habib Rizik itu cari muka aja masalah 40 itu. Nanti semua diakui semua. Ini jasanya Habib Rizik dan Buya Qurtubi Jailani datang ke Aceh. Langsung bisa merebut kembali 40 yang direbut oleh Sumatera Utara itu. Wis biasa ngono, biasanya itu begitu. Nggih, enggak usah heran. Pak Basir, ada berita warga di Brebes terjadi penganiayaan yang pada warga setempat oleh Mukibin, Pak Kiai. Siapa yang benar ya? Sama ada sweeping dari warga masyarakat setempat. Oh, nggih, tadi sudah saya sampaikan, diikuti aja berita yang aslinya. Jangan jari nih, ya. Kalau jari ini ya. Ini sore tadi Gus Muhammad Ali Rahman juga sudah menerangkan ya, di TV One juga sudah diberitakan bahwa itu sebenarnya yang dianiaya itu warga setempat situ gitu loh. Yang di shot itu kan foto-foto Habib yang disobei gitu ya. Terus ada banner yang dicopoti kan itu kan. Ya jangan dilihat dari akibatnya saja, sebabnya seperti apa kan gitu loh. Jadi kalau kita hanya men-shot ya melihat akibat saja, nggak melihat sebabnya, ya nggak akan ketemu duduk permasalahannya. Sama seperti kasus katanya adiknya Adik Bahar Sumet, ya Zen Smith dan adik putrinya itu mau diperkosa, ya banyak yang tidak respect. Ya gara-gara apa? Ya ada sebabnya. Dulu pernah settingan. Ya sekarang kalau beneran, lah mungkin ada sebabnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya kenapa jam 2:30 ada perempuan keluar malam? Ya misalkan lagi. Terus itu kan tetanggaan ya.
kenapa kalau ditangkap kok ada KTP dan kakaknya sekalian kok mau ngajukan pinjol ya? Ini perlu dibahas semua. Gitu. Lah ini kan tugasnya kepolisian. Kalau toh di Bahar Sumet masih butuh polisi ya, nggak usah lapor polisi kalau saya butuh kan. Katanya nggak butuh polisi. Jadi jangan ngancam-ngancam polisi. Polisi itu profesional, nggak bisa di tekan-tekan ya gitu. Harusnya begitu. Jadi nanti kita tunggu saja lah. Ya memang kita menyayangkan ada yang terluka tangannya sampai sebegitu panjang lebarnya, dijahit sampai 9. Itu ya yang baca kan bukan kita, bukan PWI, nanti difitnah lagi. Itu PWI itu enggak, wong ada KTP-nya kok dari Indonesia Timur sana kan. Gitu. Termasuk Pak Basir nggih, masalah yang terjadi di Limbangan Brebes kemarin itu. Nggih, jangan salahkan yang warga-warga situ ya, karena warga-warga itu tidak dihargai gitu loh. Isa menghargai orang. Anda sopan, kami segan, kan begitu. Ini kan istilahnya begitu. Apalagi rumah yang ditempati itu kontrakan juga. Ya harusnya kan dilapor RT, RW menghormati tetangga sekitar. Masalah pengajian, Pak itu ada fotonya Hadratus Syekh Maimun Zubair dan putranya Gus siapa itu yang mau mengisi di sana dibubarkan itu PKI. Lihat dulu sebabnya itu. Jadi kronologinya itu seperti apa, harus dirunut semua, nggak boleh langsung itu bentuknya iki langsung PKI, oh nggak bisa seperti itu. Itu namanya orang yang ngawur itu. Hati-hati. Saya selalu berhati-hati masalah berita-berita seperti ini Pak Basir. Jadi jangan sampai nanti malah justru menebar dan memanjangkan fitnah. Pak Kartono, Yai mungkin Pak Alawi punya misi merusak negara dan Islam Indonesia, bisa juga. Itu agenda. Buktinya mana? Ya kita ini dibombardir dengan khurafat-khurafat yang ada. Kalau Iran ya, saya nanti kalau menyebut perang itu nanti ya karena YouTube itu yang punya Amerika. Saya dulu ketika membahas masalah sensitif negara tertentu itu langsung ada peringatan. Tapi kalau YouTuber yang lain kok aman ya? Karena saya itu juga heran ya. Nggih, Mbah Gogel, pesawat mundur itu karomah atau bukan? Nggak ada yang pesawat mundur. Kalau delay tertunda itu ada, tapi kalau pesawat mundur itu ada cuma di film Dono Kasino Indro. Nggak ada itu omongannya Habib Muhammad Muthohar itu dari Semarang itu ya. Ya itu ganteng-ganteng gendeng. Sayang ya, ganteng-ganteng ODGJ gendeng itu. Nek kok Habib Ahmad Asok ke pesawat kurang mundur. Wong akali ngondi lho iso. Itu penghinaan terhadap bandara itu, penyelenggara maskapai. Pesawat kok mundur. Enggak mundur mungkin jadwal tiketnya itu enggak jam itu hasilnya gitu ya. Terus pesawatnya mungkin ya sama gitu loh. Ya delay itu juga bisa. Tapi nek wis terbang terus mundur ora ono ceritane iku. Ora ono pesawat mundur ora ono. Nek kereta mundur iso. Kalau komunis tapi iso diletak non depan iso belakang. Pesawat kok mundur ya. Nggih, cara Mbak Gogel jenengan cari rumusnya enggak akan ada. Pak Maryono Rio, iman keyakinan bisa ilmu dohir bisa bersifat batin. Ketika sampai batin di luar nalar membuat kekuatan keyakinan didukung sifat dohir secara ilmiah tiada khawatir tersesatkan. Nggih, Pak Maryono Rio. Nggih. Ini harus melalui pencarian, Pak Maryono Rio. Tidak serta-merta langsung kita mendapatkan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu harus melalui pencarian. Dan harus ada guru yang membimbing dan menerangkan. Ya, tidak boleh diramesi atau diasumsikan sendiri. Itu harus ada pembimbingnya. Kalau dalam thariqah itu mursyidnya, gitu, Pak Maryono. Gitu. Belajar melalui tanda-tanda keagungannya dari yang dohir, wujud, tajalli, yang batin. Memang ayat yang tercipta itu lebih luas daripada ayat yang terfirman. Yang tercatat dalam buku-buku itu kan ya berapa ya, bisa dihitung. Tapi yang ilmu Allah itu tak terhitung. Banyak jumlahnya, luasnya. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Lebih banyak yang terserak di alam semesta daripada yang tertulis
by data. Nggih Pak Marjoniryo. Nggih. Nasrullah Tam, Kiai kemarin hujan susu di Basi. Oh sudah tadi nggih. Oh kok saya baca yang ini nggih. Kembali ke tulisan banyak. Pak Kartono, Yai mungkin Pak Alawi sudah nggih. Pak Hari Agus, Assalamualaikum Yai. Derek ngaos semoga Yai sehat dulu. Amin. Matur suwun nggih monggo Pak Hari Agus. Pak Kartono, Yai Pak Alawi kalau tidak disadarkan Indonesia dalam bahaya. Nggih, memang begitu. Kita harus menyadarkan fardu ain Pak Kartono. Jangan saya saja. Pak Gavin, Assalamualaikum Raya Nur. Jing derek nggih monggo Pak Gavin. Ben Bejane, Assalamualaikum Yai Nur. Apakah benar Yai pengurus PBNU sekarang mau keluarkan 95% umat Nahdien yang tidak percaya nasab Pak Alawi dengan instruksi PBNU tidak mengakui Pak Alawi keluar dari NU. Kalau berani mengeluarkan itu ya bunuh diri. Pesannya Romo Kiai As'ad Samsul Arifin Asyafi Askorjo Stubondo. PBNU ngomong bahwa nek salah itu ora perlu dituruti, ora perlu dieloi. Kemarin itu ada yang tampil dari MWC NU mana itu daerah Kudus, daerah Kudus sekitar Mejobo itu ya. Ya memang Nusron Wahid itu dari sana. Kok kurang paham saja. Nggih. Nggih. Nusron Wahid itu ya kemarin itu di Gresik ngambung-ngambung kuburan, ngambung-ngambung makam. Nggih, ben bejane nggih. Nggih, kalau memang berani ya nggak apa-apa. Itu namanya bunuh diri namanya. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Nugor dari Lumajang nggih, siap Pak Budi Susilo monggo. Pak Mongkas Pramana. Pak Yai, apakah video itu Pak Mongkas Pramana ini yang sering saya bahas sampai satu tema ya. Komentarnya itu dari video-video pendeknya. Pak Kiai, apakah video ini counter dari guru gembul yang mengatakan NU kekinian itu tempat bersarangnya orang-orang bodoh dan anti-Zionis? Sebenarnya tidak semua, nih, Pak Pamungkas Pramana. Seperti Nurul Jadid, seperti Gontor ya. Ya tidak hanya itu, banyak ya. Pesantrennya Yai Imaduddin Usman, pesantrennya Gusmus Rembang, itu ya juga pesantren yang berkualitas, moderat itu loh. Walaupun ada yang bentuknya salaf tapi tetap mengadopsi kholaf. Dalam pemikirannya tidak menutup diri gitu. Nurul Jadid ya, alumni dan santrinya semuanya nggak pernah menutup diri, termasuk akan menerima informasi dari buku-buku kami ya, karena semuanya by data. Di antaranya mungkin ada yang pro kontra yang masalah Nabi Adam ya, itu nanti tetap beliau akan mencari referensi. Karena memang orang berilmu itu begitu, tidak langsung sesat kamu, mengganggu akidah. Oh, kurang ngerti. Katanya kalau nggak percaya Nabi Adam manusia pertama merusak akidah, itu akidah sesat. Ini masalah sejarah dan ilmiah. Quran mana yang mengendiko, yang ada ayat yang menerangkan Nabi Adam itu manusia pertama? Nggak ada. Nabi Adam itu nabi dan rasul pertama. Gitu loh. Yang tersebut dalam agama-agama samawi. Gitu loh. Nanti kami terangkan lagi. Nggih, Pak Pamungkas Pramana. Nggih, jadi tidak semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh guru gembul itu ya ada benarnya dan ada kurang benarnya. Ya. Beliau berdasarkan analisa ya, sesuai dengan kacamata yang beliau ketahuinya. Nggih, Pak Pamungkas Pramana. Banyak NU yang kekinian itu juga mau beradaptasi ya dengan zaman. Bukan malah justru menghamba dengan Benyamin Netanyahu. Nggak ngerti geopolitik dunia, dikibuli. Ya piye wong NU kok malah sowan ke sana, foto-foto bersama mesra dengan Benyamin Netanyahu. Bentuknya akhirnya apa? Gaza dicuaplok, dibunuhi. Nggak ada yang berani membela. Wong sak donya Ahlussunnah wal Jamaah negara Sunni mana? Ya justru negara Syiah yang tampil ya membalas karma ya. Gaza rusak, Tel Aviv dan Haifa juga rusak kotanya, gedung-gedungnya. Kan begitu nggih. Pak C, berdasar apa Pak Yai bahwa Hajar Aswad berasal dari Nusantara? Dan apakah air Zam-Zam itu cerita yang selama ini kita dengar dari Nabi Ismail yang menangis waktu tak ada air? Hajar Aswad, Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Batu hitam yang dulunya itu putih, katanya dari surga. Surga itu surga yang mana? Ya, ini pernah kami bahas dalam satu tema, Pak Jai. Kalau boleh ya, sesuai dengan pendapat dan penelitian saya, Hajar Aswad itu aslinya dari Kalimantan.
dari Nusantara, dari Warunadipa, dari Nusantara. Siapa yang memberikannya? Malaikat Jibril. Diberikan kepada siapa? Kepada Ismail. Pada waktu itu Nabi Ismail disuruh nyari batu yang antik lah, ya unik, yang apik lah, ya oleh abahnya Nabi Ibrahim, yang akan diletakkan di pojokan itu yang masih kosong, itu akan ditaruh apa, pokoknya batu yang antik seperti apa, yang akhirnya ditolong oleh malaikat Jibril, dikasihlah batu itu. Dari mana? Dari Hind. Dari Hind. Tanah Hind. Tanah Hind itu ya bisa Indonesia sekarang dan bisa tanah India. Kalau kita lihat sejarah riwayah dari Abu Hurairah bahwa orang yang masuk surga pertama itu wajahnya cerah-cerah dan bahan ubupan atau ini apa yang dibakar itu, dupanya itu dari kayu yang harum baunya. Apa? Kayu gaharu, kayu cendana, ya, dan kayu-kayu yang berbau wangi lainnya yang ada di Warunadipa atau Kalimantan, yang ada di Papua, dan yang ada di sebagian Sumatera. Kualitas gaharu yang paling istimewa, super, itu berasal dari Indonesia. Dari Maroko ada, tapi yang paling super itu dari Indonesia. Bahkan berupa fosil. Kawan-kawan kita yang ada di Papua, di Merauke, dari sana itu biasanya kalau mencari kayu gaharu itu bukan kayu gaharu yang masih hidup. Sekarang sudah banyak yang ditebangi, dicari apa ini, kayak galihnya itu. Justru kalau mendapatkan gaharu yang tertimbun lama, ratusan tahun, ribuan tahun di dalam tanah gambut yang ada di hutan sana, itu yang luar biasa. Kualitas super yang buat untuk mewangi Ka'bah itu ya kayu gaharu, ya. Kayu gaharu ini. Itu berada di mana? Ya dari Nusantara. Negeri surga itu Nusantara. Hindi hanya dibuang ya menjadi India, menjadi Indonesia. Ada daerah yang nama Indonesia di lembah sungai Indus sana, antara Pakistan India. Akhirnya Indonesia ya India, Indonesia. Ya, dulunya adalah Jawa. Orang mengenalnya itu Lubanul Jawa atau menyan atau ubupan dari Jawa. Ya bisa juga sekarang dikemas menjadi dupa-dupa yang tinggal bakar gitu saja, enak sekarang sudah dikemas. Dulu ya dibakar apa adanya. Jadi itu berasal dari Nusantara. Berarti kemungkinan besar tempat turunnya Nabi Adam itu di Hind. Tidak hanya di Sri Lanka sana tidak, tapi Hind bisa di Indonesia juga bisa. Tapi Adam yang keberapa, wallahu a'lam. Yang penting intinya ada pendapat bahwa memang Hajar Aswad itu berasal dari Hind. Hind bisa India, bisa Indonesia, Nusantara. Karena yang banyak kayu-kayu yang berbau wangi, harum, semerbak. Ya, itu berasal dari negeri kita. Di antaranya yang paling super seluruh dunia adalah kayu gaharu yang ada di Papua dan Kalimantan sana. Berarti Hajar Aswad berasal dari Indonesia. Ada tradisi Dayak kuno yang ada di perbatasan dengan Sarawak, ya, Malaysia. Itu ada sebuah batu itu kalau dipegang itu dan meminta dengan wasilah batu itu dikabulkan hajatnya, itu ada. Jadi misalkan kita itu ya nggak boleh menghina-hina orang yang menurut kita menyembah berhala ya. Tapi nanti kalau kita diserang balik, loh coba umat Islam juga ketika di Ka'bah itu ya rebutan mencium batu. Padahal batu itu sudah hancur berkeping-keping menjadi 8 pada tahun 317 Hijriah oleh Koromitoh itu. Terus ada yang menuduh lagi, coba jenengan lihat bentuknya Hajar Aswad itu kan dirangkai perak ya, seperti kelamin wanita kan. Ya, mohon maaf. Mereka menuduh seperti itu. Terus apa bedanya kalau di Indonesia ini ada linggayoni? Ya kan? Linggayoni itu kan kelamin wanita sama lingganya pria. Itu lambang dari kesuburan, karena memang Mekah itu terkenal dengan kesuburan gara-gara ada air zam-zamnya ini Pak Jai ini. Jadi air zam-zam itu cerita yang selama ini kita dengar sudah sejak lama. Karena memang rongga yang ada di lembah Tihamah, lembah Makkah sekarang ini itu memang
ada saluran airnya yang menuju ke laut, tapi difilter oleh gurun-gurun pasir itu akhirnya mengeluarkan air yang istimewa. Yakni sumur yang keluar sumbernya zam, bul, akhirnya menjadi air zam. Ya ceritanya mulai dibuka pada masa Siti Hajar, ibundanya Ismail itu. Nggih. Ya, ada cerita memang pada waktu itu Nabi Ismail sedang kehausan pada waktu bayinya itu. Nggih, Pak Jai. Sementara seperti itu nggih Pak Jai, nanti kita bahas lagi. Bu Farabi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zaini Mun'im lahir di Kota Pamekasan Madura tahun 1906. Beliau wafat pada tahun 1976 di Probolinggo, Jawa Timur. Nggih, Bu Arfi Fadilah matur suwun atas informasinya. Nggih, tanggal 26 Juli nggih 1976. Umurnya 70 tahun. Yuswane beliau almarhum 70 tahun nggih. Semoga ilmu yang bermanfaat dari beliaunya, amal jariahnya luar biasa, tetap mengalir terus pahalanya abadan-abada, bahkan barokahnya sampai anak cucunya. Amin. Nggih, buat Fadilah. Terus Pak Muhammad Nur Kholis. Ya Jabbaru ya Qaharu. Alhamdulillah umat Islam Indonesia sudah tersadar dari doktrin khurafat dan sudah merdeka dari penjajahan agama Islam dengan modal ngaku-ngaku cucu Nabi tanpa bukti oleh Habib Ba'alawi. Nggih, matur suwun, tapi tetap harus istiqomah Pak Muhammad Nur Kholis. Karena ini propaganda, mana yang lebih menang propagandanya. Kalau kita diam, ya kebatilan akan tampil menguasainya. Kita yang akan terkubur, kembali terpuruk, nggih, akan terjajah lama. Nggih, begitu nggih Pak Muhammad Rohes. Bu Zenzeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, pengasuh PP Pak Paiton Probolinggo yang sekarang meyakini Ba'alawi keturunan Rasulullah, bukan. Kalau dulu misalkan Hadratul Syekh meyakini Habaib itu keturunan Kanjeng Nabi itu dulu, nggih. Kan kitab-kitabnya belum ada di sini, Bu. Tapi sekarang duriannya beliau sudah tidak membedakan yang mondok di sana itu dari anaknya Habib atau Gus. Itu yang saya terima langsung melalui pembicaraan saya dengan keluarga besar Nurul Jadid dan alumninya, itu akan ditaruh di pagar, nggak dimasukkan dulu. Gus dan anaknya Habib. Kalau masih membawa kegusannya dan kehabibannya tidak diterima di sana. Sama-sama. Beda dengan Al-Falah, Ploso Mojo Kediri, Al-Falah 2 itu Gawagis, khusus Gus-Gus saja. Ada, saya pernah ke sana. Tapi kalau di Nurul Jadid ini tidak, sama semuanya. Tidak ada yang diistimewakan, kasta-kasta itu nggak ada. Bu Zenzeta. Jadi yang sekarang tidak percaya karena Nurul Jadid itu mengadopsi Al-Muhafadzah ala Qadimis Sholih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah itu Bu Zain. Jadi Bu Zenzeta ini namanya bukan Bu Zainiyah. Sama. Jadi dari Pamekasan juga Bu Zain Zeta. Beliau ini dari Galis. Pamekasan itu banyak pondok pesantren yang berkualitas, masuk Bata-Bata itu nggih. Sumenep itu juga banyak ya pondok pesantren yang berkualitas, kerjasama dengan Gontor, ya lulusan Gontor. Bagus, hanya Sumenep, Pamekasan itu moderat. Banyak pondok pesantren yang moderat. Nggih, enggak usah ke Yaman. Cukup di Bata-Bata saja atau di yang Sumenep itu mana nggih? Saya pernah ke sana kok. Pernah ke sana. Nggih. Bu Zenzeta dari Pamekasan, nggih. Paiton Probolinggo Nurul Jadid ya. Tidak meyakini Ba'alawi keturunan Rasulullah, enggak. Cuma dulu ya sudah mengantisipasi ya. Termasuk nama Nurul Jadid itu bukan pemberian dari Habib Abdullah Bil Faqih Malang, bukan, tapi dari Gus Bakir bin Yai Abdul Majid, gurunya Romo Yai Zaini Mun'im ini. Nggih. Pak Tohari, Assalamualaikum Kiai. Hadir nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumardianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam. Sebentar nih. Usul apapun yang dibahas jangan berhenti bahas nasab Habib, biar umat nggak dibodohin terus. Nggih, selang-seling nggih Pak Sumardianto. Nanti kalau kita misalkan ceramah bahas Habib, orang yang akan jenuh, nggak paham itu. Jadi selang-seling, nanti dikira kita ini walah paling ngerti ini masalah nasab toh. Ya enggak, apa judulnya apa yang diminta, otomatis tersedia. Ceramah dalam rangka apa? Misalkan walimah haji, walimah umroh, misalkan walimatul khitan, walimah nikah, maulud dan rejebuan, wes halal bihalal semuanya. Ya harus bisa all round, harus sudah bisa. Nggih.
nggih Pak Supardianto, tapi tetap nggih karena memang kita sejak awalnya itu menggeluti masalah nasab itu ya, masalah sejarah itu ya tetap tidak tertinggalkan nggih bahasannya, tetap diselang-seling nggih. Pak Ahmad Amin, Kedinding Kenjeran nggih, siap Pak Ahmad Amin dari Kedinding Kenjeran. Nggih, tetangga sendiri nggih. Pak Ridho Tirpel, saya santri pelaku usaha online di mana sangat jarang sekali kaum santri yang mampu dan mau berinteraksi langsung dengan produsen di Cina. Rata-rata para santri tidak mau move on dan menolak kenyataan dan ilmu baru. Nggih. Tapi jenengan harus ikut membangkitkan nggih semangat santri-santri lulusan pesantren-pesantren salafiyah. Pak Ridho Tirpel, matur suwun, terima kasih Pak Ridho Tirpel. Nggih, harus seperti panjenengan. Nggih, supaya tidak ngarep-ngarep piwewe wong tomaan gitu loh. Nggih, harus bekerja. Tidak usah terlalu fanatik buta, saklek terlalu berlebihan ya saja. Tidak, ya hubungan bisnis dengan orang kafir itu nggak apa-apa. Muamalah dengan orang kafir itu nggak masalah. Baru-baru ini kan ada di mana itu yang ada Alfamart di segel itu ya. Ada kok. Depok apa mana itu? Disegel sama santri-santri itu sampai Allahu Akbar. Lawang usaha ya. Orang usaha itu ya bisa apa saja. Misalkan ini yang dijual itu produknya Israel misalkan, itu urusan lain ya. Yang bekerja di situ kan orang-orang kita. Gitu loh. Kerjasama dengan Cina, ya nggak masalah. Yang penting menguntungkan kita tidak ditipunya, gitu saja. Misalkan Pak Ridho Tirpel ini misalkan ekspor, impor misalkan, impor produk-produk Cina ke Indonesia. Ya, memang produk-produk Cina itu murah, praktis. Kita nggak bisa buat lampu LED itu habis berapa? Langsung beli 5.000 sudah dapat lampu LED 10 watt dari China. Murah. Hah? Kudus dah. Bukan melanggar perda itu. Yang katanya jual apa terus Allahu Akbar ditutup itu loh. Sandingnya masjid itu apa. Santri-santri banyak dikerahkan itu. Di Jawa Barat enggak salah itu. Nggih Pak Ridho Tirpel, nggih. Harus nggih santri-santri lulusan pondok pesantren itu harus menjadi pengusaha. Karena kalau ngelamar bekerja di perkantoran itu ya nggak cocok diatur. Biasanya di pesantren itu kan orang yang ingin merdeka itu loh. Kalau di saya dulu itu ketika habis dari pesantren kuliah terus masuk perkantoran itu karena kaget kok. Kagetnya apa? Kan banyak aturan-aturan. Bahkan saya dulu tuh sempat fanatik. Di kantor saya itu kan toilet kencingnya itu kan berdiri ya. Terus toilet besarnya itu duduk ya. Itu dulu saya sempat protes itu. Kok bisa kayak gini? Nanti akan disamakan dosen kencing berdiri, mahasiswa kencing berlari. Ternyata tapi pikirku ya bener ya. Kita kalau kerja di kantor kan pakai sepatu. Ya kan? Masa nanti kalau kita misalkan ke kamar mandi besar misalkan terus toilet jongkok, ya sepatunya dicopot kan. Kayak orang masjid, nggak cocok itu. Nah, ini harus menyesuaikan itu. Saya dulu diatur, jam kerja, jam sekian, pulang jam sekian, harus absen. Itu termasuk berat. Bagi orang pesantren itu kulino bebas, berpikir merdeka. Terus itu lulusan pesantren itu harus seperti panjenengan Pak Ridho Tirpel. Yo, jadi pengusaha kayak Kanjeng Nabi kita itu. Nggih, begitu nggih. Harus kita usahakan Pak Ridho Tirpel untuk membangkitkan ya semangat kerja bagi para santri-santri lulusan pondok pesantren salafiyah kita yang sulit bersaing dengan kenyataan yang ada, keadaan zaman yang ada. Ranggena, santri yang seperti itu berarti tidak tahu dan nggak mau tahu dunia luar. Seperti kata dalam tempurung, nggih. Ya sing diwaca malih gizip-gizip sakron, roti bal hadat. ya kasihan sebenarnya. Jangan sampai itu terjadi pada diri santri-santri kita yang ilmu agamanya cukup tinggi tapi persaingan duniawinya kalah. Nggih. Ini yang perlu kita hindari. Begitu juga dulu ya sempat kaget ketika dari pesantren ngaji kitab Ihya Ulumuddin, kitab Hikam, kitab-kitab besar. Tapi ternyata ketika terjun ke lapangan ngajar Iqra,
ngajar tilawat itu kan ya kaget. Orang mungkin wong awam diajari hikam ini kalau lulusan pesantren nggak mungkin bisa. Ngajar Riyadhus Shalihin itu nggak alumni pesantren nggak bisa itu. Demikian pertemuan kita malam hari ini, kesimpulannya bahwa apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu tentang Nurul Jadid yang mengamalkan al-amal al-yaumiyah ini tidak benar. Ternyata beliau-beliau yang ada di sana itu klarifikasi tidak benar, dalam arti sekarang itu sudah mengadopsi al-jadidi, pembaharuan terbaru. Dalam arti tidak mengamalkan rotib al-haddad lagi atau hizib as-sakron lagi. Jadi alhamdulillah, ternyata saya salah itu malah justru alhamdulillah. Karena sudah ada klarifikasi dari keluarga besar Nurul Jadid dan alumninya. Dan mohon maafkan kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Nurul Jadid, ya bukan kami mendompleng nama besar panjenengan, bukan, karena memang ada permintaan dari pihak keluarga dari sana. Mohon maaf, dan lebih pantas kami ngangsu kawruh, nyucup ngilmu, mengambil madu seperti tawon yang mengelilingi tempat panjenengan di situ. Saya harus belajar dari keistiqomahan beliau, Romo Kiai Haji Raden Zaini Mun'im, leluhur yang babat alas di Tanjung, Karanganyar, Paiton, Probolinggo itu. Dan beliau layak untuk kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Dan insya Allah kami anjurkan para calon wali santri dan para santri semua untuk kami rekomendasikan untuk nyantri di sana Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Karena pondok pesantrennya bukan pondok pesantren Muhibin, yakni tidak dikendalikan oleh Habib. Dari Darul Hadis menjadi Nurul Jadid atas pilihan beliau Romo Yai Zaini Mun'im. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Masih banyak tulisan panjenengan yang belum terbaca. Insya Allah bermanfaat semua. Salam takdim dari kami untuk panjenengan sekeluarga, khususnya beliau guru saya, guru spiritual saya, Romo Yai Joko Syahmat, yang selalu mengingatkan saya. Saya dikatakan oleh beliau, sampai tambah suwe, tambah goblok, tambah bodoh. Alhamdulillah memang leres. Tambah suwe, tambah gendeng saya. Karena apa? Semakin ketemu ilmu-ilmu baru, ternyata selama ini saya bodoh ternyata. Baru saya menyadari. Dan semakin menyadari, sampai semakin bodoh. Banyak ilmu yang ada di alam semesta ini yang perlu kita cari dan kita adopsi, ya, kita fahami, kita miliki bersama. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya.
Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.